dapat pada sebuah ekosistem ekologi. Kira-kira apa saja contoh data titik yang bisa kita lihat pola spasialnya atau lihat ekosistemnya terkait dengan data titik? Apa kira-kira? Apa saja yang menjadi sebuah kajian jika kita melihat itu menjadi sebuah data titik? Distribusi hewan, Bapak. Apa Mbak Syaila? Distribusi hewan. Distribusi hewan. Seperti apa Titiknya itu contohnya? hewan. Titiknya itu hewan. Titik-titiknya hewan. Oke, baik. Ini hewan yang mungkin pergerakannya dia biar diketahui polanya. Kalau misalnya kita di kartografi ada istilahnya, kalau bergerak maka dia ada flow map atau peta arah alirannya. Peta arahnya kemana? Dan yang dimaksud sama Mbak Sela adalah hewannya. Jadi data-data ini hewannya mungkin berada di lokasi habitat. Kan tidak semua wilayah konservasi itu dia berada di semua lokasi, kan tidak. Biasanya ada di lokasi tertentu yang tempat habitatnya dia. Oke, ini ada hewan. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Hewan. Data titik apa yang bisa kita amati dari sebuah ekosistem? Meskipun ini yang ada bisa juga yang bergerak atau tidak bergerak. Ya, mungkin Mbak Wilda bisa membantu Mbak Wilda. Atau mungkin ada jawaban lain Mbak Wilda. Usaha saya nggak kedengaran. Usaha saya nggak kedengaran. Halo? Kedengaran Bapak. Terdengar Bapak. Oh, saya kira nggak terdengar suara saya. Oke, mungkin ada yang lain, Mbak Medi. Kira-kira data titik apa ini, Mbak Medi? Sebaran ATM? Sebaran ATM atau apa kira-kira ini? Itu Pak, apa? Untuk, bukan. Hewan tempat cari makan gitu loh Pak. Tempat cari makannya hewan. Oke, tempat cari makannya hewan. Oke, tempat cari makannya hewan. Baik. Oke, terima kasih Mbak Medi. Ada lagi yang lain? Mbak Ulfiatus Soliha, mendengar suara saya Mbak Ulfiatus? Izin menjawab Bapak. Ya, silakan Mas Farhan ya. Ya. Oke. Mungkin sumber air Bapak. Sumber air, oke, baik, sumber air. Mata air, sumber air, baik. Data titik. Ada lagi yang lain? Berkaitan sama ekosistem. Izin menjawab Bapak. Kan Mbak Fadila. Habitat burung atau hewan. Lokasi. Habitat burung ya, burung lebih spesifik biar burung. Oke, tadi Mbak Selewan, ini Mbak Fadila ini burung. Oke, lokasi tempat berkembang biaknya burung. Oke, baik. Ada lagi yang lain, kira-kira data titik apa yang bisa kita dari suatu ekosistem? Tadi ada hewan, burung, sumber air, kemudian lokasi tempat mencari makan. Oke, tempat mencari makan. Ada lagi yang lain. Tempat bulan madunya hewan. Apa kira-kira yang data spasial, data titik? Ada tambahan mungkin dari Mbak Alvina. Mbak Alvina monitor. Oke Bapak. Oke, mungkin ada tambahan Mbak Alvina. Buatan Bapak. Oke.
Tambahkan es krim apa tambahkan saus gitu kan juga enggak apa-apa. Baik. Ada lagi? Izin mungkin persebaran tumbuhan, Pak. Tumbuhan langka gitu, Pak. Mas Riki, persebaran tumbuhan langka ya, tumbuhan langka, oke, tumbuhan endemik. Baik, tumbuhan endemik yang dimasuk oleh Mas Riki. Jadi belum tentu tumbuhan ini ada di tempat lain, jadi hanya ada di situ. Makanya perlu dilihat data persebarannya. Baik. Oke, tadi ada beberapa yang telah menjelaskan terkait dengan apa saja sih contoh data titik. Nah, dari data titik ini yang sudah diplot, ya meskipun tumbuhan atau hewan itu dia mengalami pergerakan, mengalami proses persebaran, tapi tetap kita membutuhkan data-data koordinat ini untuk bisa memetakan apakah dia ini sifatnya permanen di tempat itu ataukah dia memiliki lokasi lain yang digunakan untuk migrasinya atau untuk distribusinya. Nah, terkadang ada contoh kuda yang ada di Afrika, ya. Kuda liar yang ada di Afrika, dia dipasangi GPS dan dari situ akan terekam lokasi mana saja yang dia kunjungi, baik itu oleh kawanan maupun oleh individu. Jadi hampir semua kuda yang ditemukan dipasangi GPS. Atau ada juga burung ya, kalau saudara ahli ontologi, maka burung-burung yang sudah burung-burung tertentu yang ingin diteliti, maka dia dipasangi alat deteksi GPS untuk agar mengetahui dari mana persebaran atau migrasinya. Nah, jadi GPS itu tidak hanya dari yang bisa kita pegang handle, itu namanya GPS, istilahnya GPS ini yang kita pegang, tapi ada GPS lain yang sifatnya memang untuk mengetahui ini perekaman ini. Dan nanti bisa kita akses langsung menggunakan laptop kita, PC kita. Nah, data titik ini apa saja tadi? Ada hewan-hewan endemik, burung, tumbuhan-tumbuhan endemik, kemudian burung, hewan, kalau tumbuhan itu lokasi pohon, tadi kaitannya sama habitat itu ada sumber mata air, ya. Jadi inilah yang menjadi suatu data-data statistik, data-data titik yang bisa kita spasialkan. Nah, fokusnya pada data titik ini, saudara, insya Allah ada analisis pola. Itu salah satunya ada ANN ya, yang kemarin ANN itu untuk melihat bagaimana apakah dia terpusat, seragam hampir sama semua, ataukah dia random. Nah, itu secara umum ya, tipe-tipe itu secara umum. Nah, selain dari agregat tadi, agregat, seragam, random, ya, seiring dengan semakin besarnya skala, tentu polanya juga akan bisa berubah. Polanya juga akan bisa berubah. Contohnya ini misalkan, ABC ini di skala besar. ABC, dia ada yang agregat, kemudian yang B itu yang seragam uniform, jadi yang sama, kemudian C itu random aja, tidak bisa kita tentukan. Nah, ini nanti bisa tahu dari mana kita untuk mengetahui ini, maka saudara menganalisis polanya. Ada kemarin, nggak salah di tutorial saya ada ANN, ya, analisis Nearest Neighbor. Nah, itu untuk melihat polanya, apakah dia berkumpul seragam atau random. Itu ada angka-angka yang bisa kita lihat dari sana. Nah, ternyata semakin besar skala, itu juga akan mempengaruhi perubahan data titik ini. Nah, tentunya kalau misalkan data titik ini tersebar di tempat yang sangat luas, maka semakin tinggi skalanya, maksudnya semakin kecil skalanya, dari yang awalnya 50.000 menjadi 250.000, maka persebarannya juga akan lebih mungkin berbeda lagi. Jadi ini ada seiring dengan semakin besarnya skala, maka ada agregat-agregat atau perkumpulan-perkumpulan. Yang awalnya dia terlihat seragam, kemudian dia terlihat berbentuk mengelompok, baik itu di D, di E, sama di F. Kalau di D ini dia mengelompoknya cuma 2, 3 gitu ya titiknya.
Kalau E dia sedikit lebih banyak, yang F ini dia semakin banyak. Oke, ini jadi seiring dengan skala, kemarin ada yang di pertemuan kedua itu skala dalam bentuk ekologi, maka kalau di dalam analisis dispersi spasial ini semakin tinggi skala juga akan merubah pola dari sebuah persebaran. Oke, baik. Nah, dari pola titik ini apa fungsinya? Apa fungsinya? Kita akan dapat mengetahui yang kalau kaitannya sama ekologi, ya, sama ekologi ini diantaranya ada lokasi teritorial wilayah, ya, lokasi wilayah habitat tersebut jangkauannya mana saja lokasinya. Kalau untuk hewan itu biasanya ada, maaf mungkin di, kemudian ada istilahnya jangkauan luasan wilayah. Sampai kita bisa mengetahui pusat wilayah teritorialnya itu bisa kita ketahui. Biasanya pusatnya itu semakin jauh dari pusat dia akan semakin kecil, atau semakin jarang. Nah, kita mengetahui inti pusat wilayah teritorialnya. Setelah kemarin sudah mengetahui misalkan ada main center weight, ya, distribusi, ada main center weight. Jadi untuk mengetahui pusatnya ini di mana sih kira-kira? Dari titik ini, nah itu bisa kita kaji. Itu kalau kemarin kita di pemodelan distribusi main center weight di situ. Maka rata-rata pusatnya di sebelah mana. Kemudian jangkauannya seberapa? Ada istilahnya standar deviasi, standar devian. Ya, standar deviasi ya kemarin. Terusnya. Nah, dari situ untuk melihat seberapa jauh jangkauan dari teritorial data titik ini. Oke, ini ya kemarin yang sudah saudara coba ini. Jadi mungkin sudah ada gambaran tuh. Inti wilayah teritorialnya seperti apa, kemudian jangkauannya. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada kompetisi sosial kebiasaan ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui komunitas apa saja yang bisa hidup berdampingan dengan komunitas tersebut. Komunitas apa saja yang bisa hidup berdampingan dengan komunitas tersebut. Nah, ada kan belum tentu ya. Belum tentu sama-sama hewan mamalia pemakan daging belum tentu dia bisa hidup berdampingan. Kalau kita mungkin melihat antara ada singa pasti dia akan terpisah jauh dengan rusa atau banteng atau makanannya. Nah, di situ dia akan memiliki komunitas yang bisa jadi tidak bisa hidup berdampingan. Saudara ada yang sistemnya mengontrak ya, kontrak gitu ya. Ada sistemnya mengontrak atau beberapa orang kontrak jadi satu itu ada enggak? Atau sudah enggak lagi karena sudah pulang semua? Oke, adanya mungkin yang mondok ya, ada yang mondok. Nah, mungkin kadang juga ada yang di pondok, mungkin ada yang sedikit atau di kontrakan kadang ada yang kita kurang serta atau apa juga kadang ada, namanya manusia. Nah, kalau di ekologi ini karena sifatnya dia makan-memakan, maka dia akan mencari lokasi yang jauh dari predatornya. Ini bisa jadi komunitas ini bisa hidup berdampingan apa tidak? Apa kira-kira ekologi apa yang bisa hidup berdampingan? Nah, kemudian untuk skala spasialnya, cakupan wilayahnya, arah distribusinya itu bisa kita ketahui. Tergantung pada skala cakupan kita, skalanya besar apa skalanya kecil. Nah, dari situ nanti kita pengen mengetahui distribusinya. Kenapa kok skala besar nggak bisa menampung dari distribusinya dia, ternyata masih butuh lebih besar lagi wilayahnya, maka kita perlu skalanya perlu kita naikkan atau skalanya perlu kita kecilkan lagi. Oke, baik. Apa karakteristiknya dari pola titik ini? Ada beberapa pola.
Jadi yang pertama ini kita harus memiliki batas penelitian kita. Makanya kalau saudara dalam penelitian itu, maka saudara harus membatasi kira-kira wilayah penelitian saya ini seluas apa. Apakah satu desa, 2 desa, ataukah satu kabupaten. Nah, dia mempengaruhi nanti. Karena data spasial atau data titiknya itu berbeda nanti jika skalanya berbeda. Polanya juga berbeda. Nah, oke. Ada juga dia melihat terkait dengan bivariat ya. Nah, bivariat itu melihat pada 2 titik ya. Istilahnya 2 data. Bisa jadi pada 2 data. Antara data spesies satu sama spesies yang lain ya. Atau bisa juga karena memang mungkin hubungan. Bisa jadi karena mungkin 2 hubungan yang hampir dekat, maka kita menggunakan pola bivariat, melihat hubungan. Ya. Dengan adanya spesies ini atau dengan tidak adanya spesies ini kita berpengaruh apa terhadap habitat. Nah, ini istilahnya jika kita pola bivariat. Kalau pola titik yang tunggal, ya ini pola single. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada perkembangan pola tersebut, maka itu istilahnya bersambung. Jadi arahnya, trennya kira-kira. Kemudian ada istilahnya pola gradien. Ya, pola gradien ini istilahnya kalau menarik titik-titik dalam satu gradien, jadi kita akan melihat beberapa titik itu kok dia mengarah pada satu lokasi yang sama atau pada satu habitat yang sama. Kira-kira ada apakah di habitat tersebut mungkin ada sumber air ya, ada sumber air, kemudian ada sumber makanan sehingga menarik para habitat sebagian besar ekosistem itu untuk tertarik ke sana. Oke. Jadi dia ada istilahnya tadi ya, ABCD ini maksudnya, ABCD ini yang bivariat, A ini yang istilahnya tunggal. Pola titik tunggal dibatasi oleh batas penelitian kotak atau tergantung pada wilayahnya ya. Administrasi boleh, tapi biasanya kalau untuk pada ekologi ini administrasi jarang sekali digunakan karena mereka juga nggak paham ada terkait dengan administrasi. Ini yang A tadi ya, pola titik ini jika tunggal. Kemudian yang B ini jika bivariat. Kemudian yang C ini bersambung. Nah, sama saudara kartografi tematik itu ada biasanya simbol proporsional simbol ya. Ada arah yang semakin besar dia ke arah mana atau mungkin jumlahnya dia semakin besar dibanding yang lain. Nah, kalau yang D ini gradien. Ada gradien yang berbeda ini antara yang warna kuning, merah sama yang warna biru. Tentunya lebih tinggi tarikannya dari yang warna merah. Lebih tinggi menarik titik-titik itu untuk berkumpul menjadi satu. Karena ada sumber air, ada sumber makanan di sana, ada banyak betina di sana, bisa jadi. Hingga para jantan berkumpul jadi satu. Oke. Nah ini kalau model-model statistiknya untuk pola titik. Nah, ini untuk model-model statistiknya. Selain yang kemarin bisa saudara gunakan akses ANN, ini juga ada lagi. G function, kemudian per correlation, H effect, replace. Oke. Nah, kalau yang paling mudah memang yang ini ya kita kemarin menggunakan semacam ANN, ya, model ANN. Tapi ada juga model-model yang lain tergantung pada kebutuhan penelitian kita. Nah, ini contohnya. Perbedaannya ini. Ada replace, ada G function, ya. Ada G function apa lagi? G function. C bentar. Oke. Contoh yang ambil 3. Kok sama-sama G function ya sebentar. Per correlation function.
Oke. Jadi ada beberapa model ini. Jadi kayak semacam kita membuat buffer, kemudian kita tentukan lokasi di dalam buffer tersebut. Kemudian ada juga, apa saya keliru ngetik ya ini ya, sama G function-nya. Ini mungkin per correlation ini, per correlation function. Nah, untuk melihat hubungan pada radius tertentu, correlation pada radius tertentu. Kemudian kalau di G function ini jarak tetangga terdekat antara titik satu dengan titik yang lain. Oke. Ini contoh sebaran data dan model ya dari suatu habitat kaktus. Jadi memang ada istilah-istilah kalau dalam statistik untuk pemodelan atau untuk analisis ya. Memang ada semacam Kenneth plot, kemudian ada prinsipal komponen analisis, prinsipal, kemudian ada K-mean cluster. Ini cukup banyak ini, jadi memang untuk model-model ini. Dan memang model ini kadang juga diterapkan tidak hanya untuk ekologi, tapi juga mungkin di bidang-bidang lain-lain. Jadi rumusnya hampir sama, kemudian kita aplikasikan pada bidang-bidang ini. Contohnya ini misalkan, kernel plot ini ya, kernel plot yang dia untuk memvisualisasikan pola intensitas sebaran. Jadi data ini sebaran kaktus ini, kita akan mendata kaktus-kaktus itu. Ini ada pada pemetaan 50 meter kali 50 meter terjadi seperti ini. Pemetaannya dalam satu petak yang cukup besar. Kemudian kita coba bagi lagi, kita grid, kita bagi grid lagi, kita bagi kotak-kotak lagi untuk memudahkan kita dalam menganalisa. Nah ini yang C. Jadi dari kotak besar utuh ya, biasanya kita kalau mengambil sampel kan ada istilahnya grid sampling ya. Grid sampling. Jadi dengan memberikan grid, jadi di dalam kotak itu pokoknya ada kita ambil sampelnya. Nah, biasanya ini untuk kalau misalkan pulau kecil, kemudian kita cukup waktunya, kita memungkinkan tenaganya, maka kita buat grid ini. Jadi sistematik dan grid ini. Nah dari situ nanti kita bisa melihat polanya atau intensitas sebarannya. Nah dari sini kemudian dibuat dengan sistem kernel plot. Jadi kalau saudara kalau dengan manipulasi simbol tematik gitu ya, tematik, tapi ini dengan statistik, jadi nanti diketahui sebarannya di sebelah sini, banyak kelihatan, banyak itu kelihatan. Nah, ini salah satu cara mudah untuk menunjukkan bahwasanya sebarannya di mana pada analisis ini ya, sebarannya. Oke, baik, ini terlihat. Contoh jadi dari sebaran data ini ya, kemudian kita olah tadi, entah itu mungkin dengan replace, correlation function, G function, pola bivariat, multivariat. Ini ada beberapa model-model yang lain yang bisa kita aplikasikan. Tadi kernel plot itu juga kita aplikasikan agar mudah untuk memvisualisasikan dan dipahami oleh orang lain. Oke. Nah, saya khawatirnya ini terlalu ya. Atau saya yang terlalu cepat ya, nanti bisa belajar lebih lanjut. Ini baru sebagian kecil dari untuk sebaran data spasial. Saya yakin kalau kemarin saudara sudah mulai mencoba untuk pemodelan sheet, kemudian nanti kita aplikasikan dan beberapa studi kasus ekologi, insya Allah nanti akan paham. Oke, monggo jika ada yang tanyakan.
Bapak izin bertanya, Bapak. Silakan, silakan. Menurut model-model statistik tadi itu pengolahannya seperti apa nih, Bapak? Kan tadi setelah jadi hasil statistik ada J function dan lain-lain, itu terus divisualisasikan kayak menggunakan interpolasi gitu, Bapak. Ada, kalau memang untuk interpolasi kan ada, kalau interpolasi itu memang ada ini ya, apa, semacam apa, grading, kemudian IDW, itu dia punya model sendiri. Nah, sebenarnya untuk analisis statistik ini bisa kita simulasikan. Nah, contohnya biasanya pakai bahasa pemrograman biasanya ini. Seperti kalau saudara tahu R statistik ya, nah, saya memang belum begitu familiar memang, jadi lebih familiar sama SPSS. Ada namanya R, kalau kita nyebutnya R ya, tulisannya R, jadi kayak semacam SPSS tapi dia model bahasa pemrograman. Nah, dengan model pemrograman ini bisa kita masukkan ke dalam server-server pemetaan. Jadi dengan R statistik kita masukkan, misalnya tadi kan upload ya, dia sebenarnya statistik. Tapi ketika kita masukkan dalam pemetaan itu juga bisa. Memang saya belum familiar untuk R ini, tapi banyak sekali yang menggunakan analisis R ini untuk memvisualisasikan dalam analisis spasial, dan itu bisa. Nah, SPSS sebenarnya juga bisa, cuma mungkin kita yang belum, mungkin saya yang belum familiar ini. Ini saudara bisa untuk mengeksplor lebih lanjut ya. Jadi dengan bahasa pemrograman, kita visualisasikan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau grading itu kan sebenarnya juga hasil model dari suatu rumus, Mas. Model dari suatu rumus kemudian diolah oleh Esri sehingga itu bisa menjadi sebuah model yang bisa kita terapkan. Kan beda ya, misalkan dari orang programmer dia sudah memodelkan dari rumus itu yang sudah ada. Jadi grading, interpolation itu sebenarnya ada rumusnya sendiri. Yang kemudian coba diotak-atik menggunakan bahasa pemrograman oleh Esri. Nah, kita tinggal menggunakan istilahnya. Kita tinggal memasukkan data. Nah, makanya kalau nggak salah ada di statistik spasial ya. Di situ kan ada correlation, kemudian ada misalkan coming. Nah, di situ sebenarnya ada aplikasi atau kita tinggal centang. Karena sudah diolah dengan bahasa pemrograman dimasukkan dalam tools tersebut. Nah, itu kalau yang ketepatan yang memang ada bahasa-bahasa apa rumus-rumus ini ada. Nah, tapi kalau kita ingin lebih mengeksplor lebih lanjut dengan gaya tertentu atau dengan visualisasi tertentu, kalau kita mengahli dalam bahasa pemrograman, insya Allah kita bisa mengotak-atik itu. Nah, ini sudah mendownload softwarenya, hanya saja memang masih belum familiar untuk mencoba dalam analisis spasial. Insya Allah nanti saya sambil belajar ini. Jadi kalau di ArcGIS itu rata-rata tim Esri ya, tim Esri itu punya bidang masing-masing, misalnya hidrologi atau apa. Dia membuat toolbox yang isinya toolbox itu adalah bahasa-bahasa pemrograman, isinya rumus-rumus dari yang kita temukan. Main, kemudian median, kan dulu sebenarnya rumus, nggak bisa masuk dalam statistik. Tapi karena diolah dengan bahasa programan, maka itu bisa menjadi sebuah hal yang tinggal kita centang, yang kita gunakan langsung sudah tampil sendiri. Nah, seperti itu. Oke, saya itu ada bahasanya sendiri, Mas, bahasa programan atau Python atau apa. Saya memang yang belum begitu banyak mempelajari. Ini saya ada software R, cuman ya banyak sering membaca jurnal terkait dengan R. Ada mencari buku langkah-langkahnya, cuma memang belum sempat mempraktekkan untuk bagaimana analisis R dalam analisis spasial. Jadi nanti bisa dicoba diterapkan. Nah, setelah ada waktu eksplorasi, monggo nanti untuk eksplorasi. Oke, kan seperti itu, Mas Farhan Alam. Insya Allah. Oke, Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mungkin Bapak itu Bapak apa seperti teman saya kan banyak yang itu Bapak
yang di fisika mungkin seperti MATLAB gitu ya Pak. Sama. Hampir sama dengan MATLAB ya. Jadi software-software semacam ada kayak MATLAB, R, SPSS yang familiar mungkin bagi kita yang SPSS. Nah, itu adalah apa istilahnya ya, software-software yang mendukung untuk program statistik. Nah, semacam QGIS ini kan terus berkembang ya, quantum GIS ini terus berkembang. Jadi ada versi-versi baru itu yang dia ditambahi dengan apa pemrograman yang lebih variatif. Kalau misalkan ArcGIS kan Esri, itu dia punya tim sendiri. Kalau quantum GIS ini ternyata dia dari berbagai belahan dunia itu punya bidang bidang masing-masing, dan dia menyumbangkan kepada istilahnya, karena ini tidak berbayar, dia bisa mengotak-atik, kemudian bisa memodifikasi atau bisa menghilangkan yang kemarin error-error seperti ini, itu bisa dihilangkan. Itu mungkin kelebihannya kalau kita memahami terkait dengan bahasa pemrograman. MATLAB ya seperti itu memang. Nah, kalau MATLAB saya masih awam untuk MATLAB. Ini bisa minta bantuan teman-teman di sana. Yang sering saya baca kalau untuk geografi itu yang analisis R ini, R statistik R ya, biasanya R. R. Yang paling banyak. Paling mudah ya kita mengambil program bahasa programannya dari teks mana, kita ambil, tinggal kita masukkan kalau kita belum tahu. Sama kayak di Google Earth Engine itu juga bahasa pemrograman, jadi kita harus paham kunci-kuncinya bahasa pemrograman, kita masukkan nanti paham, oh ini carinya ini seperti apa, ini seperti apa. Misalnya nanti kita mencoba untuk yang ada di dalam software ArcGIS atau ini. Ada yang di tempatnya memiliki software selain ArcMap atau ada Quantum JS mungkin di laptopnya. Quantum GIS. Belum ya.